membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Filipi 3 ayat yang ke-13 sebagai renungan kita sore hari ini. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kepada Kristus tidak saja membuat di dalam kehidupan kita dibenarkan oleh Tuhan, tidak saja membawa di dalam kehidupan kita dikuduskan atau dikhususkan menjadi miliknya Tuhan, tetapi lebih daripada itu, selain keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan yang pasti akan kita terima, maka ketika kita menerima daripada Tuhan, kuasa daripada salib Kristus itu, semua kutuk-kutuk di dalam hidup ini diganti menjadi berkat oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa ketika percaya kepada Tuhan membawa sebuah perubahan, kehidupan yang berjalan maju, kehidupan yang berjalan menuju kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kenyataan yang ada, tidak semua dalam kehidupan orang percaya mengalami kehidupan yang maju. Titik awal penting sekali di dalam kehidupan kita untuk memiliki sebuah kehidupan yang maju, kehidupan yang berjalan menuju masa depan yang penuh pengharapan. Ya, sebuah ketetapan hati sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan menjadi suatu hal yang sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, yang memerintahkan mereka untuk keluar dari Mesir itu bukan Musa, karena Musa tidak mempunyai daya. Tetapi yang memerintahkan mereka untuk keluar dari Mesir adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan mau menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham bahwa keturunannya suatu saat akan berada di negeri asing. Tetapi Tuhan akan membebaskan mereka untuk masuk di tanah perjanjian. Ada satu hal yang menarik di sana. Satu pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak percaya. Tuhan tahu bahwa unsur manusia itu melihat dulu baru percaya. Ya, kita ingat Thomas, dia katakan sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke bekas luka daripada Yesus, aku tidak percaya. Nah, rupanya itu juga yang dilakukan oleh Tuhan. Sebelum Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dahulu. Tuhan tunjukkan dirinya lebih dahulu kepada bangsa Israel bahwa Tuhan yang akan membawa mereka keluar dari Mesir itu adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa. Tuhan lakukan 10 tulah sebagai sebuah persiapan untuk bangsa Israel punya iman, punya percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tulah yang terakhir kematian anak sulung Mesir, mulai dari manusia sampai dengan binatang, bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, ketika dipimpin oleh Musa, bangsa Israel tahu bahwa mereka akan dibawa ke masa depan yang penuh pengharapan. Mereka akan dibawa di satu tempat yang namanya tanah perjanjian. Ya, dan mulailah mereka berjalan di sana. Tiang awan, tiang api tidak pernah meninggalkan mereka. Tiang awan, tiang api selalu ada menyertai mereka sebagai tanda kehadiran Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika bangsa Israel mulai berjalan, ternyata Tuhan tidak membiarkan mereka untuk berjalan di jalan yang mereka kehendaki. Jalan tanpa rintangan, ya, jalan tanpa halangan, tapi justru Tuhan bawa sedemikian rupa bangsa Israel harus melewati rintangan, harus melewati persoalan, harus melewati masalah di dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak akan memiliki iman yang kuat ketika mereka tidak melihat Tuhan itu hidup pada saat mereka menghadapi persoalan. Janda di Safat, dia tidak akan memiliki iman yang luar biasa ketika dia tidak melihat bagaimana ketika dia mulai percaya minyak sedikit, tepung sedikit itu tidak habis-habis selama 3 tahun. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika persoalan itu datang, ketika masalah itu datang, yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, bangsa Israel itu semakin dekat kepada Tuhan. Bangsa Israel itu semakin melekat kepada Tuhan. Orang percaya ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, harus selalu dekat kepada Tuhan. Jangan menjauh daripada Tuhan. Semakin menjauh, semakin tidak ada kekuatan. Ya, semakin menjauh menghadapi masalah persoalan, menjauh dari Tuhan, semakin tidak punya kekuatan, semakin jauh dari pertolongan. Tetapi ketika masalah persoalan datang, kita dekat dengan Tuhan, semakin kuat, dan pada akhirnya kita mampu melewati masalah persoalan yang ada di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel berjalan, ternyata mereka tidak selalu berjalan dengan mata yang tertuju ke depan. Mereka tidak berjalan kepada janji Tuhan, janji masa depan yang penuh harapan. Mereka tidak seperti Abraham. Abraham keluar dari Haran, dari Ur Kasdim, berjalan selalu memegang janjinya Tuhan. Keturunannya seperti bintang di langit, keturunannya seperti pasir di tepi pantai. Hidupnya diberkati, itu yang dialami oleh Abraham, meskipun Abraham belum menerima. Tapi Abraham tertuju kepada janjinya Tuhan. Setiap hidup orang percaya harus tertuju hatinya kepada janjinya Tuhan. Janji hidup di dalam kemenangan, janji hidup di dalam kuasanya Tuhan. Itu yang menjadi arah tujuan hidup kita. Tapi bangsa Israel seringkali mereka menoleh ke belakang. Seorang pelari sprinter, pelari 100 meter, pelari cepat, ya, dia tidak akan berlari sambil menoleh ke kanan atau ke kiri. Ya, mungkin ketika dia berlari, waktunya mungkin musim panas, begitu panasnya, begitu luar biasa, dia tidak peduli. Ketika di samping kirinya atau di samping kanannya tahu bulat 500, dia nggak peduli. Ya. Dia nggak peduli dengan yang namanya orang jual es cendol atau es dawet, dia nggak peduli. Tapi dia akan terus lari dengan arah pandangan ke depan. Supaya apa? Supaya kekuatannya itu semakin bertambah. Ya, orang kalau lari kemudian dia menoleh ke kanan ke kiri, apalagi sampai ke belakang, itu kekuatannya berkurang. Tapi kalau dia berlari dengan kepala yang lurus ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, dia akan lari, ya, dengan begitu kencang sekali. Supaya apa? Supaya boleh mendapatkan kemenangan. Ada beberapa hal yang menjadi kesalahan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dia menoleh ke belakang. Ya, yang pertama, bangsa Israel ketika dia menoleh ke belakang itu artinya bangsa Israel tidak fokus sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita sebagai orang percaya, ketika kita menjadi orang percaya
ikut Yesus itu harus sangkal diri, harus pikul salib. Ikut Yesus itu harus hidup di dalam pertobatan. Jadi kita tidak bisa ketika kita mengikut Tuhan, kehidupan kita masih kehidupan yang lama, tetapi statusnya sebagai orang Kristen. Status Kristen tidak menjamin, tapi ketika kita beriman bersungguh-sungguh meninggalkan kehidupan yang lama, itu yang menjamin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Ya, nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan orang ketika dia mengikut Tuhan, saudara, satu ayat firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya ketika kita berusaha, ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk yang lain, bukan dengan bantuan yang lain, bukan dengan pertolongan yang lain, saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ada banyak orang, dia tidak mempercayai Tuhan, dia bimbang Tuhan. Dia coba cari usaha, dia coba cari pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hasilnya cepat. Mungkin dia korupsi, mungkin dia jual obat-obat terlarang, ya, mungkin dia jual mobil. Saya ingat istilahnya almarhum bapak saya, terkutut nih celong goni kering, nilai butut dari kiri. Artinya bahwa ketika ada orang percaya, dia coba-coba untuk boleh meraih kesuksesan, boleh meraih berkah, dengan yang dikatakan tanda kutip judi, hidupnya tidak akan berhasil. Kekristenan bukan sebuah identitas KTP, tapi kekristenan adalah sebuah identitas Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita sadari. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Identitas Kristen akan terjadi, identitas Kristen akan nampak ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak, itu bisa dilihat ketika kita tidak bimbang. Dalam segala persoalan, dalam segala permasalahan tidak bimbang, tetap percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti kita jaga. Ya, fokus kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, bimbang. Ya, orang yang bimbang ini adalah orang yang ini, kalau boleh saya katakan, maju ndak mundur ndak. Sebuah pilihan itu selalu ada risiko. Sadrah, Mesah dan Abednego ketika dia mendapati dua pilihan, menyangkal Tuhan, dia hidup. Tapi ketika dia tetap beriman kepada Tuhan, dia harus mati. Ada dua pilihan. Sadrah, Mesah dan Abednego tidak bimbang ketika dia harus memilih. Sekalipun Allahku tidak menolong aku, sekalipun Allahku tidak membebaskan aku, sekali-kali aku tidak akan mengkhianati, sekali-kali aku tidak akan menyangkali. Pilihannya jelas, Sadrah, Mesah dan Abednego tetap beriman kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sadrah, Mesah, Abednego dimasukkan ke dalam dapur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apinya secara manusiawi ketika dimasukkan di dalam dapur api habis, mati, tamat. Itu pikiran manusia. Kadang ketika kita percaya kepada Tuhan, hidup kita dihancurkan. Kadang karena kita percaya kepada Tuhan, hidup kita direndahkan. Kadang karena kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami penindasan. Jangan takut. Ya, orang yang menaruhkan harapnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang menaruhkan harapnya kepada Tuhan seperti orang yang menabur, Mazmur katakan, dengan berlinang-linang air mata, tetapi dia akan menuai dengan bersorak-sorak. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan
bimbang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ini secara jalan dia maju sampai di dekat daripada Gunung Nebo, perbatasan yang dilihat oleh Musa untuk sekitar 30-45 km sudah bisa melihat kota Yerusalem, sangat dekat sekali. Tetapi itu justru menjadi titik di mana bangsa Israel tidak maju lagi. Mereka dibawa putar balik selama 40 tahun sampai akhirnya semuanya mati di padang gurun. Ya, mengapa? Karena bangsa Israel di dalam hidupnya selalu bimbang. Setiap kali dia hadapi masalah, setiap kali dia hadapi persoalan, mereka selalu bilang, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Membanding-bandingkan pertolongannya Tuhan, membanding-bandingkan berkatnya Tuhan dengan Mesir. Di Mesir ada daging enak, di Mesir bumbu-bumbunya pokok, ya. Di Mesir semua bahan tersedia. Selalu dia membanding-bandingkan. Dan apa yang terjadi? Jalannya menuju tanah perjanjian maju, tetapi imannya semakin jauh. Dan ketika mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tanah perjanjian itu adalah tanah yang dihuni oleh bangsa-bangsa enak, orang Het, orang Amori, bangsa-bangsa raksasa, karena imannya tidak bertumbuh selama dalam perjalanan, mereka nggak berani masuk. Musa, kami ini seperti belalang kecil. Kalau kami masuk ke tanah perjanjian, kami akan diinjak dan mati. Ya, tanah itu memang subur, tapi bangsa di sana bangsa raksasa. Kami tidak mungkin masuk. Tapi beda Kaleb dan Musa. Setiap langkah mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, semakin imannya juga maju. Setiap menghadapi persoalan dan permasalahan, mulai dari laut ke Roh, mulai tidak ada roti, tidak ada daging, tidak ada air, imannya terus maju. Dan ketika diperhadapkan dengan tanah perjanjian yang dihuni oleh bangsa-bangsa raksasa, Kaleb dan Musa bilang, kalau Tuhan beserta dengan kita, kita pasti akan berhasil. Dengan kata lain, mereka percaya, Kaleb dan Musa percaya, bersama-sama dengan Tuhan tanah perjanjian itu akan dimiliki. Tapi mereka yang bimbang, bangsa Israel yang selalu bimbang, imannya tidak bertumbuh, tidak ada keberanian. Orang yang punya iman yang besar, dia yang punya mimpi yang besar. Orang percaya yang punya iman yang besar, dia yang punya kepastian akan masa depan yang luar biasa. Pegang baik-baik, ya. Jadi saudara jangan bimbang lagi. Hari ini saudara mungkin sedang merintis sesuatu yang kecil, perusahaan-usaha yang kecil, yang mungkin bagi orang kapan majunya. Sebagian orang bilang kapan menjadi besarnya. Mungkin kita pun juga berkata, kapan Tuhan aku menjadi kaya? Kalau memulai sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak dilihat oleh Tuhan. Ingat, 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan tidak memesan makanan 5.000 kotak, tapi untuk memberi makan 5.000 orang, Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Artinya dari yang kecil, ketika kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati, maka yang kecil itu akan menjadi besar. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu harus menjadi keyakinan dalam hidup kita. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak kesulitan, ada banyak kesukaran, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Ada banyak cara Tuhan yang Tuhan bisa lakukan untuk menolong dan memberkati kita. Percaya itu, pegang itu baik-baik, dan jangan bimbang. Yang terakhir, takut.
ketika murid-murid sedang berlayar dan membiarkan Tuhan tertidur dan kemudian ada angin badai, dan murid-murid sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi badai itu tidak reda, air itu semakin memenuhi perahu. Lalu mereka berteriak, Tuhan tolong. Tuhan katakan, hei kamu, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Jadi rupanya ketakutan itu berkaitan dengan iman. Iman itu adalah kemampuan kita melihat kepada kebesaran Tuhan. Orang percaya yang melihat kepada kebesaran Tuhan, dia tidak akan takut. Seorang anak kecil ketika dia berjalan dalam kegelapan, dia pasti akan pegang erat-erat tangan ayahnya. Dia akan pegang erat-erat tangan ibunya untuk melewati kegelapan itu. Karena dia percaya bahwa dia mempunyai pelindung yang besar. Dia mempunyai pelindung yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudara, yang aku dan yang aku tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Ketakutan kita itu adalah kita melihat sesuatu yang belum tentu terjadi seperti yang kita gambar. Ketakutan itu adalah sesuatu yang kita percayai akan terjadi dan menimpa, mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Ya, itu ketakutan. Jadi kalau boleh dibilang, ketakutan itu adalah suatu fakta murgana. Sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang belum tentu terjadi, itu ketakutan. Tetapi ketika kita berpegang kepada firman Allah, ketika kita beriman kepada Tuhan, ketakutan itu tidak lagi ada dalam hidup kita. Tuhan sudah membebaskan ketakutan ini. Bebaskan diri saudara dari ketakutan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak untuk memberikan kemenangan kepada kita. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.